undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ku datang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Dengan segenap hati mari kita menyanyikan ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat
di sorga, kami datang kepadamu pagi ini karena kasih karunia Allah kami boleh menghampiri Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya korban persembahan pujian kami kepadamu bagaikan dupa harum menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, sebentar kami dengar firman-Mu, berbicaralah sebab kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman Tuhan bisa berkata, amin. Tetap berdiri, angkat tangan kanan saudara-saudara, angkat tangan kiri. Merdeka! Silakan duduk. Merdeka 78 tahun Indonesia, negeri kita merdeka, puji Tuhan. Merdeka dari rasa dingin, merdeka dari ngantuk. Saya berdiri di hadapan jemaat yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. 2 Timotius 3 ayat 1. Ayat yang tidak asing buat kita semua, 2 Timotius 3 ayat 1. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ia berkata bahwa Timotius, bahkan kita semua mesti mengerti bahwa akan datang waktunya, sebab kita hidup di hari-hari terakhir. Jelang Tuhan Yesus datang kembali, akan datang masa yang sukar. Saudara-saudara, keadaan sukar dan bahaya ini, sebab kata sukar di Matius 8 ayat 28 diartikan bahaya-bahaya ini. Bukan sekedar bicara tentang bencana alam yang hebat yang akan terjadi. Saudara-saudara, bukan hanya bicara tentang krisis iklim, bukan hanya bicara tentang pemanasan global, apalagi waktu-waktu yang akan datang. Bukan bicara tentang naiknya permukaan air laut sehingga diprediksi beberapa tahun ke depan kota-kota besar, ibu kota negara termasuk Jakarta akan tenggelam. Oh, bukan hanya itu. Saudara-saudara, keadaan sukar dan bahaya ini juga bukan bicara tentang isu perang nuklir, perang dunia ketiga, bukan hanya menunjuk kepada kelaparan seperti meterai yang ketiga itu sudah dilepaskan, saudara-saudara, dan akan terjadi kelaparan yang hebat. Suhu yang semakin panas sampai diprediksi sampai 60 derajat. Belum sampai ke suhu itu, saudara-saudara, kita tahu bersama Kanada sedang atau sudah mengalami kebakaran hutan yang begitu hebat. Hawaii juga demikian. Saudara-saudara, bukan hanya itu. Bukan hanya bicara tentang perang nuklir. Saudara-saudara, bukan juga bicara hanya soal krisis ekonomi yang akan datang. Tetapi saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, kesukaran, bahaya yang terjadi justru di kalangan umat Tuhan, di dalam gereja itu sendiri. Mari kita membaca ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang,
tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 bersama-sama. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara-saudara, justru krisis atau kesukaran dan bahaya di akhir zaman yang oleh ilham Roh Kudus Paulus mesti tulis kepada Timotius dan bahkan kita semua, justru tentang keadaan manusia di akhir zaman ini. Saudara-saudara, itu berarti di dalam gereja bisa terjadi. Kalau kita membaca, saudara-saudara, ada 18 sampai 19 karakter manusia akhir zaman yang ditulis dari ayat 2 sampai ayat 4 ini. Dan kalau boleh dipenggal, saudara-saudara, bisa sampai ke 20 karakter akhir zaman. Dan saudara-saudara, lihatlah yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri, narsis, saudara-saudara. Pengagungan kepada diri sendiri. Oh, saudara-saudara, dia itu sudah tidak punya empati. Yang penting, saudara-saudara, diri sendiri, narsis. Lalu hamba uang. Dan saudara-saudara, uang penting. Uang bisa jadi alat Tuhan untuk kemuliaannya. Dia memberkati kita dengan keuangan dan lain sebagainya. Sudah dipakai untuk kesenangannya, dipakai untuk yang baik bagi keluarga. Tapi karakter, sifat manusia di akhir zaman akan menjadi hamba uang. Kita sudah pernah melihat video, saudara-saudara, tentang the black hole, lubang hitam. Kita sudah tahu dia mulai dengan keadaan di mana dia bisa mengambil sesuatu lewat kertas yang warnanya hitam bundar itu, saudara-saudara. Lalu akhirnya dia masuk ke ruangan di mana ada kulkas dan dia bisa mengambil apa yang dia mau dengan menempelkan gambar yang warna hitam, yang bulat dan warna hitam itu. Saudara-saudara, lalu cepat cerita dia masuk ke ruangan bagian brankas, dia ngambil uang. Saudara-saudara, kemudian masih kurang lagi, dia masuk dan akhirnya kertas itu terlepas, binasa. Tapi tetap saja, saudara-saudara, sebab firman Allah sudah mencatat ini dan enggak pernah salah bahwa manusia di akhir zaman akan menjadi uang. Sekali lagi, uang penting. Mau sekolah, mau kuliah, mau hidup, ini perlu uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Dan janganlah jadikan hidup ini sebagai hamba uang. Sehingga kita lupa istri atau lupa suami, lupa anak-anak, lupa kesehatan. Padahal kalau sakit ya dihabiskan untuk uang. Saudara-saudara, jangan menjadi hamba uang sebab kita bisa binasa. Tapi tidak bisa tidak. Inilah salah satu karakter atau sifat atau keadaan manusia akhir zaman. Mereka akan membual omong kosong, cakap besar. Suka, saudara-saudara, lalu digandeng dengan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Heran, saudara-saudara, kalau ada di dalam gereja manusia yang menjadi pemfitnah. Tapi itu harus terjadi, walaupun tidak harus terjadi di GBDI Jajak. Amin. Saudara-saudara, mereka akan berontak terhadap orang tua. Lupa kalau dia lahir lewat mama, pikirnya lewat batu, sehingga berani berontak, maaf bicara, kurang ngajar, ngelamak, nggak mau dengar-dengaran, berani. Oh, saudara-saudara, tapi itu karakter manusia di akhir zaman dan tidak tahu berterima kasih. Gandengannya itu, saudara-saudara, nggak ngerti terima kasih. Kalau orang nggak ngerti terima kasih, saudara-saudara, cenderung dia merusak. Siapapun dia.
Mau pendeta, mau hamba Tuhan, mau jemaat, mau anak, mau orang tua, mau karyawan, mau bos. Kalau dia lupa terima kasih kepada Tuhan dan kepada mereka ini, pasti cenderung merusak. Itulah sebabnya inilah bagian dari manusia akhir zaman. Tidak mempedulikan agama. Tidak agama kacau. Jadi kacau mereka sebab nggak pedulikan agama lagi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka jelekan orang, tidak dapat kekang diri, garang, tidak suka yang baik. Yang nggak baik malah senang sekali, saudara-saudara. Yang jahat, yang menyakiti hati Tuhan justru yang dilakukan orang-orang di akhir zaman. Tidak dapat tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu, lebih mengasihi hawa nafsu terjemahan lain daripada mengasihi atau menurut Allah. Itulah 18 sampai 19 kurang lebih sifat, karakter, keadaan hati manusia di akhir zaman. Mereka suka hianati Tuhan, tusuk Tuhan dari belakang. Yang sudah menyelamatkan nyawanya, yang sudah mati di kayu salib, tusuk teman kerjanya dari belakang. Yang sudah ngajak kongsi dari tidak punya, jadi besok tusuk, suka mengkhianat. Ya itu keadaan-keadaan di akhir zaman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kok bisa? Walaupun janganlah terjadi, dijauhkan dari jemaat GBD Jajak dan semua kita yang ada pagi ini. Amin. Tapi kok bisa? Seperti tadi saya berkata Matius 8 ayat 28, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat bahaya. Mereka sangat bahaya, kata yang sama dengan kata sukar di 2 Timotius 3 ayat 1. Sehingga tidak seorang pun yang berani berjalan melaluinya. Sampai kita kadang takut, saudara-saudara, menghadapi hari ke depan. Anakku ini takjul keluar kota, bisa dipercaya enggak ya? Saudara-saudara, kita jadi takut mau melepas suami, didampingi kerja keluar kota, ditemani atau enggak ya. Istri di rumah piye ya, kepikiran. Oh saudara-saudara, sepertinya kita takut untuk melewati hari ini atau jalan itu. Jadi mengapa bisa terjadi ini? Termasuk di kalangan gereja. Sebab tadi dikatakan ada roh jahat, ada orang kerasukan setan dan yang berbahaya, saudara-saudara. Jadi mereka menjalankan ibadah. Ayat 5 ya. Terjemahan lain berkata mereka melakukan perbuatan yang saleh. Kata menjalankan ibadah berarti mereka ini ketuhanan. Mereka keilahian, bukan sekedar bertuhan ya, tapi ketuhanan, keilahian, bersifat rohani. Rohani, alim, saya coba lihat kata terjemahannya yang cukup banyak, bagus sekali bahasa Yunani mengartikannya. Beriman loh ya, patuh menurut, tetapi mereka pada hakikatnya memungkiri kekuatan ibadah itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, 18 sampai 20 sifat manusia di akhir zaman ini menunjukkan bahwa mereka menjalankan ibadah. Nampak melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh,
nampak rohani, alim, beriman, cenderung patuh, tetapi memungkiri kuasa ibadah itu. Karena itu saya senang dengan kalimat-kalimat di versi-versi yang lain, seperti yang tertulis dan dikatakan demikian, memang di mata orang-orang lain mereka mau dianggap sebagai pengikut agama, tetapi mereka tidak mau sungguh-sungguh mengenal Allah atau diubahkan oleh kuasanya. Jauhkanlah dirimu dari orang-orang seperti itu. Mereka kepingin disebut orang-orang beragama. Bahkan saudara-saudara, kalau dalam kekristenan mereka, saudara-saudara, maunya dianggap sebagai pengikut Kristus. Tapi bukan pengikut Kristus. Mereka bukan murid Kristus. Mereka ngefans saja sama Kristus. Mereka cuma jadikan Yesus bergemar karena Yesus. Pendukung lah kira-kira. Itulah sebabnya belajar dari ayat ini kita mau memperhatikan tentang ibadah ini, saudara-saudara. Jadi bukan cuma supaya dianggap orang kita pengikut agama, tapi sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, tidak mengalami Dia. Terjemahan lain berkata, memang di depan orang mereka berlagak saleh, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah ataupun diubahkan oleh kuasanya. Jauhkan dirimu dari orang-orang seperti ini. Gak kenal Allah. Saudara-saudara, cuma kelihatannya saleh dan jujur di mana-mana agama. Tapi kita nggak mau lihat mereka, kita mau lihat masing-masing kita. Bahkan di gereja. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat itu berarti memang mereka akan pergi ke gereja, tapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Bahaya sekali, saudara-saudara. Pergi ke gereja tapi nggak mau dengar dan mau mengerti apa yang ia dengar. Itu bicara tentang firman Allah. Yang mungkin karena KTP-nya tertulis agama Kristen, setor mukalah ke gereja. Tapi saudara-saudara tidak mengalami kuasa ibadah. Bahasa Indonesia sehari-hari menulis meskipun secara lahiriah, secara fisik mereka taat menjalankan kewajiban agama. Kewajiban agama dikerjakan loh saudara-saudara. Namun menolak inti dari agama itu sendiri. Jauhlah orang-orang seperti itu. Jadi saudara lihat mereka secara lahiriah taat jalankan perintah agama. Kewajiban agamanya dikerjakan. Sesuai dengan agama masing-masing. Yang ke gereja ya ke gereja. Saya masih dengan terjemahan lain. Mereka berkata mereka seakan-akan melayani Allah. Tetapi cara hidup mereka menunjukkan bahwa mereka itu tidak sungguh-sungguh melayaninya. Jauhkanlah dirimu dari mereka ini. Melayani Allah. Tapi hidupnya enggak menunjukkan bahwa sebagai pelayan Allah. Orang kayak gini jangan ditunjuk jadi ketua wadah. Bahaya. Nanti kita akan melihat ini. Orang kayak gini enggak bisa jadi pendeta. Hamba Tuhan. Bahaya. Cuma kewajiban agama. Mereka kelihatan seperti orang-orang yang taat beribadah, padahal sebenarnya mereka menolak kuasanya. Jadi saudara-saudara, kalau baca ayat-ayat atau versi yang lain, mereka beribadah tapi nggak mengalami kuasa ibadah itu. Hidupnya nggak diubahkan. Nggak diubahkan. Tiap minggu, saudara-saudara, dia ke gereja. Tapi dia nggak pernah terhubung
terhubung dengan Tuhan, nggak pernah nyambung dengan Tuhan, nggak pernah ngalami Tuhan. Nah seperti Yesaya 29 ayat 13, mulutnya memuliakan Allah, hatinya jauh. Jadi sudah bisa mengerti ini. Jadi ibadah, orang lihat secara lagi dia ibadah, tapi sudah nggak ngalami kuasa ibadah. Betapa ini sangat membahayakan sekali. Dan saya mungkin boleh pinjam istilah roh agamawi. Roh agamawi itu roh yang digerakkan oleh roh jahat tadi. Roh ya, seperti orang yang kerasukan setan. Roh agamawi. Kelihatannya kerjakan kewajiban agama. Kelihatannya dia melayani tetapi enggak menunjukkan kehidupan sebagai orang yang melayani Tuhan. Saudara-saudara, dia coba menggantikan kuasa roh Allah itu dengan aktivitas agamawinya sendiri. Dan roh agamawi ini kita bisa melihat di orang-orang Farisi, saudara-saudara, yang kecenderungannya pakai cara-cara sendiri. Saudara-saudara, ambisinya, angan-angannya, semangatnya diri sendiri. Dan kita akan lihat. Jadi, jauhilah mereka. Inilah yang masa sukar itu. Kalau sampai di dalam gereja ada sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat yang menuju kepada roh agamawi, gereja dalam bahaya. Gereja dalam masa sukar. Sungguh ini. Itulah sebabnya kalau sebuah gereja diberi kesempatan orang-orang yang memakai roh agama ini berpengaruh besar sehingga dia ciptakan sistem macam-macam agama menurut versinya. Gereja dalam bahaya. Itulah masa sukar yang akan terjadi ke depan Bapak Ibu Saudara. Sampai puncaknya dia akan duduk di bait suci. Itu bicara tentang antikris, puncaknya itu saudara-saudara. Dia ubah sistem gereja dengan pemerintahannya, dengan caranya. Roh agamawi ini akan mengerucut ke sana. Dan orang-orang ini akan menjadi pengikut-pengikutnya Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya saya berkata memang mereka tidak benar-benar hidup untuk Allah. Mereka enggak benar-benar cinta Tuhan. Ya, sebab roh agamawi ini saudara-saudara adalah dia aktif, dia berkegiatan, dia kerjakan aktivitas agamawinya saudara-saudara. Tetapi tidak benar-benar hidupnya untuk Tuhan. Enggak, untuk diri sendiri. Mereka tidak cinta Tuhan sama sekali. Kalau kita membaca dari ayat 2 tadi, manusia akan mengasihi dirinya sendiri menjadi hamba uang, membual dan sebagainya. Berarti kan bukan lagi hidup untuk Tuhan. Orang kayak gini nggak mungkin bisa kita sebut sebagai orang yang cinta Tuhan. Nggak mungkin saudara-saudara. Sebab mereka yang cinta Tuhan, seperti jemaat GBD Jajak cinta Tuhan Yesus yang mati di salib menembus dosa kita. Amin. Nah orang-orang yang cinta Tuhan seperti ini inginnya loh ya, menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara, jadi beda antara orang yang ternyata menganut roh agamawi ini dengan orang yang hidup untuk Tuhan. Orang yang cinta sama Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, saudara-saudara, tidak mungkin melakukan ayat 2 sampai ayat 5 tadi. Bahkan ayat selanjutnya yang ditulis. Gak mungkin.
Semua itu perbuatan yang tidak baik. Itu manusia akhir zaman. Ibadah, tapi tidak berubah hidupnya. Tidak mengalami kuasa ibadah. Padahal kita yakin waktu kita ibadah seperti pagi ini. Ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kita yang sanggup menolong. Menguatkan, menghibur, beri kelegaan. Bahkan mengubahkan. Amin. Tadi nyanyi sorak-sorai. Seperti yang sering terjadi. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Teteskan air mata. Sebab memang adalah kehendak Tuhan. Kita nggak boleh sama sebagai orang-orang ibadah. 50 tahun, 20 tahun ibadah. Tapi nggak ngalami kuasa ibadah itu. Hidupnya nggak berubah. Padahal Tuhan mau kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari terang, semakin terang, hingga rembang tengah hari jemaat GPDI Jajak. Amin. Saudara-saudara, coba kita ingat respon Sikem, anak Hemor, yang cinta mati sama Dina. Dalam Kejadian 34, saudara-saudara, ayat 19 di sana dicatat. Sikem jatuh cinta kepada Dina, saudara-saudara. Lalu dia bawa lari perempuan ini dan dihamili. Dengar anak-anak remaja, jangan rusak anak perempuan orang lain. Bisa berkata amin? Ibu-ibu nggak usah. Siapa yang mau bawa lari? Suaminya. Saudara-saudara, jangan rusak anak perempuan. Loh, Sikem cinta, saudara-saudara, dia nggak ngomong baik-baik sama Yakub, papai. Bilang aja sih. Papa Yakub, Om Yakub belum jadi papa ya. Aku cinta lu sama anakmu. Boleh enggak tak jadi no istri? Ngomong baik-baik. Boleh pasti saudara-saudara. Keluarga terhormat. Saudara-saudara. Tapi tidak, dibawa lari Dina lalu diperkosa, dihamili. Kakak-kakaknya marah, saudara-saudara. Lewi dan siapa itu? Simeon marah. Lalu bikin akal bulus, tipu daya. Dia berkata begini, orang-orang dari bangsanya Sikem. Kita boleh saling mengambil suami atau istri. Kita mau. Begitu, ngambil istri dari sini, ambil suami dari sini, boleh. Tapi dengan syarat. Termasuk kamu Sikem, boleh nikahi adik kami. Kalau kalian mau disunat. Saudara-saudara, pada saat dia mendengar syarat harus disunat. Sikem, kata Kejadian 34 ayat 19, dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya sebab ia suka, sebab ia sangat cinta kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarga. Responnya cepat sekali, cepat. Langsung dikerjakan. Gak bertanggung, gak ditunda-tunda. Bahkan mungkin rasa sakit saudara-saudara, dan akhirnya mereka memang kesakitan dan dibunuh dengan pedang Simeon dan Lewi. Tapi dari sini kita belajar, anak Tuhan yang cinta Tuhan, dia nggak bertangguh menuruti perkataan Tuhan Yesus. Bisa berkata amin. Dia nggak tawar-menawar. Responnya positif, ya cepat sekali dikerjakan. Saya kepengin jemaat ini kembali seperti yang dulu, saudara-saudara. Kalau sudah mulai ada yang mulai tidak seperti itu. Kalau benar kita cinta Tuhan, apa yang Tuhan katakan mau, saudara-saudara, cepat kerjakan. Rupanya kita juga perlu belajar dengan apa yang dibuat atau apa yang dikatakan dan dibuat oleh Yehu yang cinta sama Tuhan.
Tadi respon yang cepat, sekarang apa yang dibuat, apa yang dikatakan dan dibuat Yehu yang cinta Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 16 berkatalah Yehu, marilah bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku, bagaimana cintaku untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Saudara-saudara, Yehu ini pernah akan dilantik menjadi raja beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, dengan memakai Elia. Tuhan bilang, Elia lantik Yehu jadi raja. Saudara-saudara, Elia berkata, nggak mau. Aku nggak senang dia jadi raja. Aku nggak mau dia jadi raja umat Tuhan, nggak mau. Tetapi saudara-saudara, di kemudian hari, Yehu benar-benar jadi raja. Apa yang Tuhan katakan dulu walaupun dihalangi manusia, bahkan hamba Tuhan sekelas Elia, tetap jalan. Saya berdoa supaya apa yang Tuhan rencanakan dan katakan firman-Nya untuk jemaat dan semua kita benar-benar terjadi. Amin. Oh saudara, sekarang dia jadi raja. Lalu dia berkata kepada Rehab, Rehab lihat bagaimana giatku untuk Tuhan yang kucinta. Selalu kelihatan, nampak. Dan dia melakukan apa yang Tuhan senang, Bapak Ibu Saudara. Bukan roh agamawi, dia benar-benar bertuhan. Dia benar-benar pengikut Tuhan. Rupanya kita ingat firman Tuhan minggu lalu. Bertanyalah kepada binatang supaya kamu mendapat pengajaran, dan burung di udara supaya kamu mendapatkan keterangan. Belajar dari apa minggu lalu? Sekarang belajar kepada binatang yang dikenal sebagai dungu. Apakah dia? Yang dungu apa? Bodoh. Apa? Keledai. Ini gara-gara Aesop dan Homer, filsuf di sebelum Masehi yang sudah kadung ngomong tentang keledai. Sehingga kita kenal istilah atau peribahasa seperti apa, nggak mungkin ya keledai jadi kuda, kira-kira bilang begitu. Itu artinya orang bodoh jadi orang pinter. Itu cuma peribahasa. Ada juga yang berkata hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama. Tapi sebenarnya loh saudara-saudara, keledai ini pinter. Keledai ini pinter. Mengapa saya berkata pinter? Karena 25 tahun kemudian dia masih kenal teman-teman keledainya. Itu menurut penelitian. Dia masih kenal tempat-tempat yang pernah dia lalui dulu. Ingat dia. Dia nggak mau lupakan jalan-jalan yang dulu. Itu kan Alkitabiah. Jangan pindahkan batas tanah yang lama. Ingat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh almarhum Go. Firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan yang dulu. Jangan lupa. Nah, kenapa ya Aesop sama Homer katakan keledai ini binatang dungu? Sebab karena kalau ada musuh, saudara-saudara, dia cenderung diam dan lambat. Padahal binatang ini adalah binatang yang berpikir pribadi dan bisa mengambil keputusan. Diamnya dia sebenarnya sedang cari strategi dan cara bagaimana bisa melepaskan diri dari predator. Peternak-peternak mempercayakan keledai untuk menjadi kepala, penjaga bagi ternaknya. Sebenarnya pintar, cuma sudah kadung dilabeli bodoh. Karena itu jangan labeli anak bodoh. Bodoh sungguhan kita sing pusing. Pintar anakku, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, amin. Iya. Nah saudara-saudara, keledai, khususnya kepada keledai Bileam. Bilangan 22 ayat 30 berkata begini, tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu
yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang. Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Saudara-saudara, selain dari keledai kita belajar, dia rajin. Dia nggak males loh. Ini binatang barang yang dimuati dengan barang-barang dagangan. Sebenarnya pinter dari awal Tuhan ciptakan keledai. Saudara-saudara, binatang ini juga dipakai raja. Bahkan raja di atas segala raja. Manut ke? Paling tidak, sekalipun orang nganggap kita ini gak ada apa-apanya. Kalau Tuhan raja di atas segala raja pakai tiap-tiap jemaat GPD Jajak, mau apa? Bisa berkata amin? Iya. Dipakai sampai orang berkata, oh sana. Keledai ini cuma untuk melok, saudara. Oh sana, padahal yang dipuji-puji yang lagi di bahunya. Melok kecipratan, melok nginjek pakaian yang hebat ini si keledai. Nah keledai Bileam ini saudara-saudara, suatu saat lihat malaikat sedang menghalang-halangi Bileam supaya enggak pergi ke Balak. Artinya jangan, dia mau ngomong, Tuhan mau ngomong lewat keledai. Ojo kepengin cepet sugih dengan cara pintas. Jangan korbankan firman, jangan korbankan kebenaran, jangan korbankan Tuhan supaya dapat keuntungan besar dengan cepat. Raja itu berkata, aku akan berikan apa saja kalau engkau kutuki orang Israel. Kira-kira begitu. Nah, malaikat Tuhan ini ngalang-ngalangi saudara-saudara. Bileam nggak peka. Karena diputar-putar saudara-saudara, padahal dia takut ngadepi malaikat yang bawa pedang. Dipukullah keledai itu oleh Bileam. Lalu Tuhan buka mulutnya dan bertanya, bukankah aku ini keledaimu? Yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Pernahkah aku nyakiti kamu? Ayo belajar dari keledai. Apalagi melayani Tuhan. Apalagi Tuhan ini Tuhan yang baik, gak pernah pukul kita kalau gak kebangetan. Yang selalu baik melimpahkan kasih setianya kayak lagu tadi sudah. Keledai bilang, aku gak pernah nyakitimu. Karena aku cinta engkau. Yang orang Kristen yang benar-benar cinta Tuhan bukan ibadahnya karena roh agamawi yang cuma kelihatannya melayani tapi hidupnya nggak nunjuk sebagai orang yang melayani Tuhan. Dia kerjakan kewajiban agamanya tapi dia tidak diubahkan. Belajar dari Sikem. Yang respon cepat untuk orang yang kita cintai. Respon cepat sama Yesus. Seperti Yehu, lihat, bisa dilihat. Bukan supaya dilihat, dipuji, bukan. Supaya kalian belajar. Kalau Tuhan sampai gak mau batalkan rencananya sekalipun Elia halang-halangi saya jadi raja. Saya mau tunjukkan bahwa dia nggak salah pilih saya. Saya mau sungguh-sungguh giat dan mengasihi dia. Itu pesannya. Siapa di antara kita merasakan kasih Tuhan? Mati disalib untuk pengampunan dosa kita yang banyak dan menjijik. Bisa berkata amin. Amin. Ayo kayak Yehu. Atau belajar dari keledai Bileam. Sudah gak mau nyakiti Tuhan. Nah kalau ini terjadi, puasa ibadah nyata. Roh agamawi beberapa orang tadi, khususnya orang-orang Farisi, enggak ngubah hidup mereka, enggak rubah. Padahal saudara-saudara cabut rambut putih keluar ayat. Sampai masa tuamu aku menggendongmu. Coba. Kesandung saudara-saudara keluar ayat.
Katanya Tuhan tidak pernah membuat aku jatuh tergeletak. Keluar ayat. Tapi cuma kewajiban agama. Toh itu roh agama. Ini ralat terhadap kalimat. Kalau ada anak Tuhan, hamba Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa tadi-tadinya. Tapi kemudian jatuh. Tanpa bermaksud menghakimi, dan kita juga mesti waspada jadi pelajaran. Rupanya mereka yang seperti ini bisa jatuh juga. Saya mau berkata, bukan karena dia cinta Tuhan, tapi tidak takut sama Tuhan. Dari pelajaran-pelajaran yang kita sedang belajar, rupanya gak mungkinlah kalau cinta Tuhan, lalu gak takut Tuhan, gak mungkin. Jadi ini ralat. Tanpa bermaksud menghakimi, sebab semua kita juga bisa salah. Dan kita perlu waspada, itulah sebabnya kita sedang belajar bersama. Mereka yang pernah dipakai Tuhan luar biasa di zaman lalu. Tapi kemudian jatuh. Dia bukan cinta Tuhan, tapi tidak takut Tuhan. Yang benar adalah memang gak cinta Tuhan. Mereka dikuasai oleh roh agamawi. Tuhan tolong kita, Roh Kudus tolong kita jangan sampai roh agamawi menguasai kita. Biarlah kita mengalami kuasa ibadah, artinya hidup kita diubah. Jangan dari minggu ke minggu kita nyanyi, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan bahkan. Luar biasa indah. Saya senang saudara-saudara. Bapak Ibu saudara senang baca firman, senang menyembah sebab kerajinan, semangat giat tanpa firman Tuhan juga percuma. Tapi Bapak Ibu saudara dan kita mau seimbang. Baiklah itu. Tapi jangan dikuasai oleh roh agama. Nggak hidupnya nggak berubah. Yang fitnah terus. Yang berontak sama orang tua, berontak sama orang tua terus. Sudah lihat tadi 18 sampai 20 karakter manusia. Masa orang-orang kayak gini yang hidupnya diubahkan mau pimpin jemaat, mau pimpin wadah, mau pelayanan. Sama seperti orang hamba Tuhan sini bilang, Tuhan urus saya dulu. Tapi saudara-saudara, buang roh agamawi. Satu ibadah yang nggak membuat kita berubah. Bukan pendeta nih salah, bukan firman. Itulah sebabnya konsepnya diubah. Bapak Ibu saudara ke gereja mau ketemu Tuhan. Jangan ketemu pembicara, jangan ketemu pelayan musik. Yang dibicarakan bukan yang di mimbar. Yang dibicarakan adalah hadirat Tuhan, turunlah. Yang dibicarakan adalah firman, kerja, ubah hidup kamu. Itu orang yang hidup untuk Tuhan, yang cinta Tuhan. Nggak usah dipermasalahkan yang ini, saudara-saudara. Walaupun harus lebih baik kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini roh agama enggak ngubah. Paling tidak, kita harus beda lah dari minggu yang lalu atau sebelum lebih baik. Masa tetap baik. Kalau sudah di luar sana ya, sudah bicara fitnah gitu, pasti si B ya, bukan Bambang lo ya, si B. Orang langsung tahu, kan berarti enggak berubah. Ngapain kita ibadah? Bukankah kita tahu bahwa ibadah ini membawa kita makin serupa dengan gambar anaknya?
Dibawa Roh Kudus dan firman untuk menjadi gereja yang disempurnakan. Itulah sebabnya mari kita berubah. Bukan roh dan firman yang gak kuasa ngubah. Kita yang memang gak mau. Atau kita memang melalaikannya. Di antara kita mungkin berkata bahwa orang-orang Farisi kok roh agamawi. Lihatlah pendeta, ada bait Herodes yang Yesus sendiri kagum. Lihatlah bait Allah ini. Indah begitu rupa, tapi tidak ada satu batu tumpuk dengan yang lain. Karena kemegahan bait Herodes ini luar biasa, saudara-saudara, dilapis emas, indah, semar. Tuhan ngomong, bukan gedungnya. Kenapa harus tidak boleh ada batu nempel satu sama lain? Supaya emasnya itu hilang, wis. Enggak usah ngendek di situ. Dia sedang bicara, bukan yang dikagumi manusia. Tapi kan kalau sampai ada bangunan istimewa, bait Allah yang luar biasa, berarti jemaat Yahudi waktu itu adalah orang-orang yang cinta Tuhan, yang senang korban, yang beri apa saja sampai di stop-stop. Iya, adalah benar orang yang mengasihi Tuhan, memberi, memang benar. 1 Tawarik 29 ayat 3 berkata, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan masih ngasihi lagi, besok ngasihi lagi, minggu depan ngasihi pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaan sendiri. Iya, benar. Tapi saudara-saudara, saya kutip kata Terelia. Dia berkata begini, kau selalu bisa memberi tanpa sedikit pun memiliki perasaan cinta. Bisa orang memberi tanpa rasa cinta. Bahkan selalu lu ya, kata Terelia. Tetapi kau tak akan pernah bisa mencintai tanpa selalu memberi. Kalau orang berkata, lihat orang Farisi yang cinta Allah, Yahweh, bangun bangunan rumah Allah, begitu megah, senang korban. Berarti bukan roh agamawi, pendeta, cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan tidak bisa tidak, dia selalu memberi. Tapi orang yang memberi belum tentu cinta Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau renungkan hidup ini. Saya ini ibadah. Apakah hidupku diubahkan atau tidak? Ya mesti kita bertobat. Mesti kita mengalami kuasa dari ibadah hidup yang diubahkan. Baru melayani. Supaya jangan orang berkata kelihatannya melayani tapi hidupnya tidak seperti orang yang melayani. Ya jadi batu sandungan. Kenapa enggak ngalami Tuhan? Yang enggak terhubung. Enggak mau kenal Tuhan lebih baik lagi. Pemimpin wadah yang ada. Jangan roh agamawi menguasai kita. Sehingga kita bisa beri pengaruh yang positif kepada orang-orang yang kita pimpin. Dan itu mulai dari hidupnya diubahkan. Jangan ada keinginan-keinginan, ambisi, angan-angan pribadi. Agenda pribadi, bukan agendanya Tuhan. Untuk menjangkau banyak jiwa. Apa ya yang bisa berkenan sama Tuhan, itu yang kita pikirkan. Harusnya begitu. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya inilah roh agamawi, selain ibadat tidak mengubahkannya. Dia berpusat pada diri sendiri. Kekaguman, pujian, pengakuan, popularitas yang dikejar. Nah itu orang-orang Farisi dalam Matius 6 ayat 1. Ingatlah Matius 6 ayat 1. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong supaya mereka dipuji. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka telah mendapat upahnya. Jalankan ibadah, kewajiban agama hanya supaya dilihat orang. Pencitraan. Saya bersyukur ada banyak jemaat perhatikan diakonia. Bapak Ibu sudah tidak perlu kenal dan tahu siapa mereka. Doakan saja yang menerima berkat lewat kas ini. Orang Farisi pencitraan. Tidak selamanya mereka yang memberikan di lorong-lorong itu pencitraan. Saya tidak berkata demikian. Tapi itu roh agamawi. Beri tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Hanya Tuhan. Itu hidup untuk Tuhan. Dan karena cinta Tuhan. Bukan supaya yang lain. Saudara, kita bukan sekedar kepengin orang-orang itu memandang gereja jadi garam dan terang. Titik. Bukan cuma itu. Bukan supaya mereka terkesan anak Tuhan baik. Bukan. Goal kita bagaimana Injil didengar, diterima dan diselamatkan. Hal ini penting supaya apa yang kita lakukan semata-mata karena salib dan untuk kemuliaan, bukan untuk kita. Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Roh agama. Kerjakan saudara-saudara, kewajiban agama. Tapi pusatnya enggak berubah. Matius 6 ayat 16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku puasa berapa hari? Jangan saudara-saudara. Biasa aja. Roh agamawi. Orang-orang Farisi tertulis dalam Roma 10 ayat 2. Saya mau cepat ini beberapa ayat terakhir. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Terjemahan berkata mereka semangat. Ingin menyenangkan hati Allah. Tapi tidak dengan pengertian yang benar. Mereka usaha ibadah. Terjemahan lain berkata demikian. Tetapi tidak dengan pengertian yang benar. Itulah sebabnya di ayat sebelumnya, di ayat 1, Paulus berdoa dan adalah keinginan dan doaku supaya mereka ini diselamatkan. Loh, kok Isa? Orang lihat melayani, orang lihat beribadah, orang lihat giat, tapi Paulus berkata adalah doa dan keinginanku supaya mereka diselamatkan. Mereka yang mana? Yang kejar hukum Taurat, yang hafal Alkitab, kira-kira begitu.
tapi roh agamawi menguasainya. Sehingga hidup mereka nggak berubah, saudara-saudara, nggak berubah. Mereka sangat senang sekali menghakimi, saudara-saudara. Senang sekali enggak. Cepat sekali dapat salah orang. Nah, ini harus hilang dari gereja. Itulah sebabnya kalau gereja dengan karakter manusia akhir zaman, 2 Timotius 3 ayat 2-5, bahaya gereja itu. Benar. Karena orang-orang itu menghakimi. Cepat cari salah. Belum tentu salah, wis dihakimi. Karena itu kan suatu saat ada seorang anak, seorang suami, bapak, pergi gereja nggak tahu kenapa dia bikin salah, HP ini nggak lupa dimatikan. Langsung eling, mesti mati nurungnya. Ceblok atau bunyi, orang-orang segereja mendelik kabeh. Sebelum rame, gak ngerti. Minggu depan hilang, pergi di bar. Di bar, saudara-saudara, itu pelayannya bawa gelas, kesenggol jatuh. Kesenggol dia ini yang tadi ke gereja, lalu nggak mau ke gereja lah. Pelayan bare cewek lagi, oh nggak apa-apa. Cuma begini, bisa kami ganti yang lebih baik. Malah kerasan di sana. Sebab gereja dipenuhi dengan orang-orang yang cepat sekali cari salah. Nah, ini roh agamawi, mesti hilang. Kita harus berubah. Ini waktu semakin dekat. Saya bisa khotbah menyenangkan telinga orang, saudara-saudara. Berkat, Tuhan tolong. Bisa. Tapi itu bonus. Bagiannya Tuhan. Saya mau sampaikan apa yang mesti saya sampaikan dari Tuhan. Berat sekali untuk menyampaikan ini. Ini khotbah nggak populer. Orang jadi panas telinga. Tapi saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau. Stop, buang. Sifat yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 bahkan 6. Jangan kamu menghakimi, kata Matius 7 ayat 1-5, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Stop menghakimi. Stop cari salah orang. Semua kita, termasuk saya. Stop ceritanya belum pasti kebenarannya. Stop. Kalau roh agamawi menguasai sebuah gereja, saya pastikan dalam nama Yesus firman, kacau gereja. Dalam bahaya. Tapi tidak dengan GBD Jajak, jemaat yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara-saudara, roh ini bisa menular. Sehingga Yakobus sama Yohanes pun ikut ketularan. Waktu Yesus mau lewat Samaria menuju penyalipan, orang-orang Samaria berkata, tidak boleh lewat. Ini Yakobus Yohanes yang suka ke gereja, dekat dengan Yesus katanya. Berkata, Guru Tuhan, apakah engkau mau supaya api turun dari langit seperti yang Elia pernah buat dulu? Roh agama ini hebat ya dia. Tuhan berkata, hei iblis. Sebab dia pakai kata dia menghardik. Itu seperti dia menghardik setan. Roh apa yang ada pada roh agamawi. Ini peringatan bagi saya, bagi kita semua. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Alami kuasa ibadah. Hidup kita diubah
Pendeta dari mana saja, gembala dari mana, tidak akan takut melihat jemaatnya yang dipercayakan di wadah-wadah, bahkan kalau mereka tidak dikuasai roh agamawi. Itulah sebabnya ingat Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Barangkali saya berkata dengan kalimat ini, lebih baik tidak terkenal, tapi nurut kehendak Bapa. Lebih baik jadi jemaat yang bukan biasa-biasa saja, yang setia sama firman. Sekalipun gak nampak, tapi Tuhan berkata, masuk, sabaslah kau, jemaat yang setia. PR buat kita, saya beribadah, apakah saya berubah? Ada nyanyian berkata, beriku hati baru. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya, termasuk gereja Pantekosta di Indonesia Jajak, menjelang Tuhan datang kembali. Biar kuasa ibadah itu benar-benar nyata. Hidup kita tidak sama lagi. Saya jemput kita semua berdiri. Beriku hati baru ya Allah.
doa kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Sidang jemaat-Mu, kami mau menjaga hati kami. Biarlah Engkau membaharui hati kami Tuhan. Biarlah kami mau dipimpin Roh Kudus. Dan karakter Kristus ada di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami berkenan, hidup kami menjadi berkat. Nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Amin. Jadi doa kami pagi hari ini Tuhan. Amin. Roh Kudus dan firman-Mu yang akan memimpin hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan bersama Engkau. Hidup kami sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Dan kami boleh tetap mengasihi Engkau. Ya. Mengasihi pekerjaan Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa. Supaya kami semua tetap di dalam keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat Engkau yang sudah mengasihi kami. Lewat firman-Mu dan Roh Kudus yang akan bekerja di pagi hari ini di dalam setiap hati kami. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Engkau membawa kami sidang jemaat Tuhan. Tetap iman kasih kami kepada Tuhan. Dan kami akan memegang firman-Mu. Amin. Dan kami mau dipimpin Roh Kudus dan firman-Mu. Sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Ya. Hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Sidang jemaat Tuhan yang sudah beribadah di pagi hari ini. Kami tahu Engkau yang mengenal hati kami. Dan Engkau yang akan memberkati kami. Amin. Apapun yang menjadi keperluan kami, apapun yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan yang menjadi penolong kami, Engkau yang menjadi kekuatan kami, sehingga damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Roh Kudus akan meteraikan dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.